Kuota haji Indonesia pada 2024 tidak terserap habis karena ada jamaah batal berangkat dan tidak melunasi biaya hajinya. Kemana sisa kuota haji 2024? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Bersyukurlah Indonesia menjadi negara pengirim jamaah haji terbesar dunia pada 2024 dengan kuota 241.000 jamaah. Tambahan 20.000 kuota jamaah haji mengurangi antrean jamaah. Edisi khusus evaluasi bongkar sisa kuota haji 2024. Betapa lamanya masa tunggu jamaah haji Indonesia. Data Siskohat Kemenak saat ini, antrean jamaah haji reguler tercepat 14 tahun. Sementara daftar tunggu terlama di Kabupaten Bantaeng 47 tahun dan Kabupaten Sidrap 46 tahun, Sulawesi Selatan. Pantas jamaah haji Indonesia banyak berusia lansia dan masuk kategori risiko tinggi (RISTI). Kuota haji Indonesia pada 2024 berjumlah 221.000 jamaah, terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Setelah mendapat 20.000 kuota tambahan, kemudian dibagi masing-masing 10.000 jamaah haji reguler dan 10.000 jamaah haji khusus. Pada akhirnya kuota haji reguler 213.320 jamaah dan kuota haji khusus 27.680 jamaah. Meski jamaah banyak, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menilai penyelenggaraan ibadah haji pada 2024 berjalan sukses. Selain pelayanan, prosesi ibadah haji berjalan lancar, indikator lainnya, kuota jamaah haji reguler terserap optimal. Kuota hanya menyisakan 45 jamaah yang tidak bisa digantikan karena proses pemvisaan sudah ditutup. Ini angka kuota tidak terserap terkecil dalam lebih 10 tahun penyelenggaraan ibadah haji, sebut Menteri Agama. Data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat Kemenak, sampai penutupan keberangkatan jamaah haji reguler 213.270 jamaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Ada 45 jamaah yang visanya sudah terbit tetapi akhirnya batal berangkat karena berbagai alasan. Ana Hasbi, juru bicara Kementerian Agama menyampaikan, sisa 45 jamaah ini angka terkecil dalam konteks serapan kuota haji. Jadi haji 2024 itu terbanyak dalam kuota, tertinggi dalam serapan kuota. Angka serapan kuotanya mencapai 99,98%, kata Anna. Berdasar data kuota jamaah haji reguler yang tiba di Arab Saudi, sisa kuota jamaah haji reguler terbanyak pada 2019 selama 8 tahun terakhir penyelenggaraan ibadah haji. Lebih dari 1.200 kursi tidak terpakai pada 2019 dan lebih dari 900 kursi tidak terpakai pada 2017. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenak, Saiful Mujab menjelaskan, Kementerian Agama sejak awal terus berupaya mengoptimalkan serapan kuota haji.
Salah satu pendekatannya mempercepat dimulainya proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji PIPih. Pada saat bersamaan, Kemenak juga membuka pelunasan bagi jamaah dengan status cadangan. Upaya lain untuk memaksimalkan serapan kuota pada 2024 dengan mempercepat proses pemvisaan. Sampai penutupan proses pemvisaan 7 Juni 2024 tercatat ada 215.535 visa yang telah diterbitkan. Jumlah ini melebihi kuota jamaah haji reguler 213.320 orang. Proses pemvisaan lebih dari 100% kuota jamaah karena ada proses batal ganti. Jamaah yang awalnya sudah melunasi lalu batal berangkat, bahkan ketika sudah terbit visanya. Akhirnya mereka digantikan jamaah yang sudah melunasi dalam status cadangan. Penggantian ini bisa dilakukan selama secara waktu masih memungkinkan dan proses pemvisaan belum ditutup. Saat info pembatalan keberangkatan jamaah yang bersangkutan disampaikan, sudah tidak mungkin lagi dilakukan proses pemvisaan bagi jamaah yang akan menggantikan karena sudah ditutup. Akhirnya pada 2024 ada sisa 45 kuota haji reguler. Ada beragam alasan pembatalan keberangkatan, mulai dari wafat, hamil, dan mayoritas sakit. Bahkan sebagian besar dari jamaah sudah di asrama haji. Saat dilakukan pemeriksaan akhir, ternyata kondisi jamaah sedang sakit dan dinyatakan tidak layak terbang. Akhirnya keberangkatan jamaah tertunda hingga musim haji mendatang. Benarkah klaim Kemenak Haji 2024 terbanyak dalam kuota, tertinggi dalam serapan kuota? Namun, Kemenak tidak menyebut serapan kuota total. Bukankah yang diklaim sebagai prestasi kuota jamaah setelah mendapat tambahan kuota haji 20.000 orang? Total kuota haji Indonesia 241.000 orang. Mengapa Kemenak tidak menyebut serapan akhir haji khusus pada 2024? Padahal Kemenak merupakan pembuat regulasi atau regulator dan pengawas atau evaluator haji khusus. Nah, ternyata haji khusus menyisakan kursi tidak terserap lebih banyak dari haji reguler pada 2024. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak, Hilman Latif mengemukakan hingga 19 Mei 2024, total jamaah yang melunasi biaya haji khusus 25.522 jamaah dan petugas, sehingga tersisa 2.158 kuota jamaah haji khusus yang juga kuota haji Indonesia. Saat itu beberapa anggota Komisi 8 DPR protes perubahan komposisi, alokasi kuota haji reguler dan haji khusus. Pejabat Kemenak tidak memberikan info terakhir berapa kuota haji khusus yang tidak terserap. Belum lagi jamaah haji khusus yang batal berangkat pada 2024. Pengurus Asosiasi Haji Khusus menginfokan sampai akhir pelunasan pada Mei 2024, sisa kuota haji khusus pada 2024 sekitar 200 kursi. Lalu, kemana sisa kuota haji 2024? Apa hangus tidak terserap? Ada pihak yang bertanya, jangan-jangan dimanfaatkan pihak-pihak yang mengincar sisa kuota tak terpakai. Maklum, ada orang yang berani membayar mahal untuk mendapat visa furoda agar bisa berhaji pada tahun ini. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan kuota tambahan
pada operasional ibadah haji 1445 Hijriah 2024 Masehi. Penegasan ini disampaikan Menak saat diminta respons terkait isu tentang pengalihan kuota tambahan. Tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan. Itu prinsipnya. Kami tidak menyalahgunakan dan insya Allah kami jalankan amanah ini sebaik-baiknya. Tegas Menak Yakut di Madinah. Anggota tim pengawas Tim Was Haji DPR, Seli Andriani Kantina menilai kebijakan pengalihan 10.000 jamaah dari kuota tambahan 20.000 untuk jamaah haji reguler menjadi haji khusus tidak sesuai aturan. Sesuai Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, kuota haji khusus 8% dari kuota haji nasional. Selain itu, tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Komisi 8 DPR. Seli mengaku bakal meminta pertanggungjawaban dari Kementerian Agama atas perubahan kebijakan. Alasannya, selama proses pembahasan, Tim Was Haji tidak diberikan informasi yang jelas mengenai aturan-aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama, termasuk sistem e-hajj yang diterapkan. Sementara Ketua Tim Was Haji, Abdul Muhaimin Iskandar, menyoroti sejumlah persoalan dan temuan yang muncul dalam pelaksanaan Haji 2024. Tim Was Haji menemukan tidak sinkronnya data yang termuat di sistem komputerisasi haji terpadu Siskohat. Data tidak sinkron antara jumlah jamaah yang berangkat, yang masuk dalam antrean sistem Siskohat, sistem komputerisasi haji dengan data-data yang kami temukan di lapangan, ujar Caimin. Selain itu, ada pula persoalan indikasi kuota tambahan haji yang dipakai oleh pihak-pihak tertentu. Kuota haji tambahan 20.000 terjadi mismanagement, sehingga haji reguler yang antrian panjang tahunan tidak bisa menikmati kuota 20.000 itu. Dinikmati oleh pihak-pihak lain, kata Wakil Ketua DPR RI itu. Temuan pemanfaatan kuota tambahan tidak bisa ditelaah secara mendetail oleh Tim Was Haji. Untuk itu, Tim Was Haji akan membentuk pansus haji untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Sayang, Tim Was Haji DPR RI menggelar rapat evaluasi pelaksanaan 2024 secara tertutup. Anggota Tim Was Haji DPR, Diah Pitaloka, menyebut pansus haji dibentuk untuk menangani berbagai aspek penting dalam manajemen haji, seperti kuota, anggaran, dan petugas haji. Langkah ini diambil setelah Tim Was Haji DPR melihat banyaknya kebijakan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas pelayanan haji. Untuk perbaikan ke depan, menurut Spirit Haji Mabrur, Kemenak harus membuka data kuota haji Indonesia pada 2024. Berapa yang terpakai dan berapa sebenarnya yang tidak terpakai. Jika tidak terpakai, apa sisa kuota hangus begitu saja? Kalau dimanfaatkan, untuk siapa saja? Perlu ada audit kuota haji tambahan. Pada haji 2023, ternyata ada kuota tambahan yang dimanfaatkan oleh oknum pejabat di daerah untuk keluarga yang baru mendaftar setahun 2 tahun dan bisa memanfaatkan subsidi biaya haji dari jamaah lain. Untuk apa meminta kuota tambahan kalau kuota tidak terserap optimal dan ada indikasi bocor?